Get to pay respect Buddha by Namakara stanza number 5. Jadi mari kita beri penghormatan kepada Buddha dengan membaca bait kelima dari Mahanamakara Pali. Padodayam baladiwa karawa meje yati nalalitan siri. Bonedu sangasa muka nijan ondami sambinyuma munedan. Padodayam naneka naitalato baladiwa karawa tete sanilu lingedu. Yati na samata wipādana sāpyādi kudoတရားတို့ကိုပတ်တကုအကျိုးစားအထောက်ရကုသောယံတို့၏မြင့်စေအလယ်၌သီရိဟိ32ပါးသောယောက်ျားများတို့၏လက္ခဏာတော်ကြီး80သောလက္ခဏာငယ်တို့မှထပ်ပေါ်လာသောရောင်ကြီးတော်ချမ်းသွယ်တို့ဖြင့်ကိုယ်င်္ဂါတို့၏တည်တဲ့ဆံပဲခြင်းသို့ရောက်ရှိနေကြကုန်သောจิตသေးမင်္ဂလာတို့ဖြင့်လာလီတံတည်တဲ့ဆံပဲတော်မူထသောဘုန်နေတုသင်္ကာသမုခံတထောင်သောရောင်ကြီးတို့သည်အသရေရှိလာသောလာတိဝနှင့်တူသောလက္ခဏာတော်ကြီးလက္ခဏာတော်ငယ်သည်တို့မှထွက်ပေါ်လာသောရောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်တည်တဲ့သောမျက်နာတော်လည်းရှိတော်မူတတ်သောအာနေဇံတနာတိဟူသောမြူညင်ခြင်းလည်းကင်းစင်တော်မူသည်ထသောသဗ္ဗညုသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟူသောခသေဟုသောလူဆိုသောညေယတံတရား၅ပါးတို့ကိုလည်းတက်တဲ့ကိုစင်ထိုးတဲ့သိနေတော်မူသည့်တသောမူနေတံယံတို့ကိုဆိုရတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံတိတော်သည်ဝန္တာမိတတ္တယုကျိုလက်ဆက်ပြထိမှမူ၍ရှိခိုးဥညောပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား So in this stanza, Patodaya meaning is in the morning, no? In the morning, in the early morning. Jadi di bait ini Patodaya artinya di pagi hari subuh. So arising in the morning is at the sun. The sun is a young, very young sun. Jadi matahari yang terbit di pagi hari. Jadi mataharinya itu masih awal sekali ya. So Bala Diwa Kala. Diwa is a day. Kala means a make do. This sun made the day. Sun arising at that time, we call this called day. So this sun made the day. Or Diwa is a day, right? Kala is a maker. Day maker. Bala is a young and strong in the morning. Bala itu kuat dan muda. Diwa itu hari ya. Jadi Kara itu membuat. Jadi jadi matahari ini dia memulai hari, dia buat hari. Gitu. Yeah, very young at the time. Artinya masih awal, matahari itu masih awal sekali itu. Baru terbit. So young sun, you can see the early morning. Young sun very beautiful, right? Jadi biasa matahari yang baru terbit itu sangat indah ya. In the same way, the Buddha sitting the midst of Sangha, Buddha face is a very handsome, very good looking. Jadi begitu juga Buddha yang duduk di tengah-tengah para Sangha, jadi bagaikan matahari itu sangat indah, sangat bagus kelihatan. So Yeti meaning is bhikkhus, no? Bhikkhu meaning Yetina is a bhikkhus, no? So Meje is in the midst of the bhikkhu. Yetina Meje, no? Meje Yetina, no? So the main of the Sangha, the main of the bhikkhu, so Buddha sitting, and then the Buddha face is like Punedu Sankhasamukha, like the moon, moon face. So this means Buddha face are round, not square. No. Buddha face are round. Yati itu artinya bhikkhu, Maje itu di tengah-tengah. Jadi ini artinya Buddha kalau berduduk di tengah-tengah para bhikkhu, wajahnya itu seperti bulan purnama, sangat bagus. Jadi artinya wajahnya Buddha itu bulat, bukan kotak ya. So Buddha face are like moon, very the handsome, very the good looking. And also, this good looking is Buddha has 32 great sign and 80 the minor sign. Siri. Jadi wajah Buddha yang seperti bulan purnama itu terlihat sangat bagus dan sangat indah ya.
Jadi selain kelihatan bagus itu, Buddha itu juga punya 32 tanda manusia agung itu. And also radiation also coming from the Buddha body, because these face are more bright. Dan juga ada pancaran sinar yang keluar dari tubuh Buddha yang membuat wajah Buddha itu semakin bersinar lagi. So this called Siri means the glory, no? Siri. No? Jadi siri ini artinya glory itu anggun mungkin ya. So Buddha face are very good looking. Another is a Anija. Buddha is a na Aja. Aja meaning is a Tana. So Anija is a no Tana. No the craving. No craving dirty. No craving dirty. No craving dust. No craving dust. Very clear Buddha face. Aneja ini artinya tanpa kemelekatan, tanpa nafsu kemelekatan. Jadi maksudnya wajah Buddha itu seperti bulan dan tanpa ada debu-debu kemelekatan, tanpa ada debu-debu nafsu gitu di mukanya. Jadi sangat bagus. So in this stanza there are four quality only. Number one, Punedu Singka Samukha. Number one. Jadi di bait ini cuma ada 4 kualitas saja. Yang pertama kualitasnya Punindu Sangkasa Mukhang. This is like Buddha face like the moon. Itu artinya wajah Buddha itu seperti bulan. Fumu. Bulan yang purnama ya, bulan penuh. Like today fumu. Seperti hari ini juga bulan purnama. But today raining a lot, so cannot see the moon. Tapi karena hari ini hujan, jadi bulannya tidak kelihatan ya. Second quality is Anijan. Buddha is a Nutana. Kualitas yang kedua adalah aneja, yaitu tanpa kemelekatan. Number three is Sabinyu. Yang ketiga adalah Sabanyu. Buddha has Sabinyu Danyana, omission and knowledge. Jadi artinya Buddha punya Sabanyu Tanyana, atau pengetahuan maha tahu, pengetahuan tahu segalanya gitu. The object of Sabinyu Dai, there are 5 kinds. There are five objects. 5 objects. Ada 5 macam objek dari Sabanyu Tanyana. Number one, Sankhara. Objek yang pertama adalah Sankhara. Number two, Vikara. Yang kedua adalah Wikala. Number three, Lakkhana. Yang ketiga itu Lakhana. Number four, Nibbana. Yang keempat Nibbana. Number five, Pinyati. Dan yang kelima itu Panyati. Sabanyuta knowledge know these 5 objects. Jadi pengetahuan maha tahu itu dia mengetahui 5 objek ini. Number one, Sankhara meaning the Citta, Cittasika, and Citta Cittasika, and Nibbana Rupa 80. Citta is maybe 89 Citta, Cittasika 52, and Riya Rupa 80. Nibbana Rupa, Riya Rupa. Jadi Sangkara itu artinya Buddha tahu Cita, Citasika, Rupa, dan Nibbana. Total ada 81. This called Sankhara. Nah, itu yang disebut Sangkara. Citta, Cittasika, Rupa called Sankhara. Jadi Cita, Citasika, dan Rupa itu disebut Sangkara. Sankhara, sometimes they call Sankhata, also called Sankhata. Atau bisa juga disebut Sangkata. Asankhata is the Nibbana. Jadi kalau Asangkata itu artinya Nibbana. There are 4 Paramata Dhamma. Right? 3 is a Sankhata. Nibbana is Asankhata. Jadi Paramata Dhamma kan ada 4. Yang 3 itu adalah Sangkata. Yang khusus yang Nibbana adalah Asangkata. So Sankhara or Sankhata is the Citta, Cittasika, Rupa. Jadi Sangkata atau Sangkara itu adalah Cita, Citasika, dan Rupa. So we are now trying to attain Asankhata Nibbana. Jadi sekarang kita semua ini mencoba untuk mencapai Asangkata Nibbana. And then I have to contemplate anicca, dukkha, anatta to the Sankhara. Untuk mencapai itu kita harus merenungkan anicca, dukkha, dan anatta terhadap Sangkara. If we can contemplate anicca, dukkha, anatta to the Sankhara, and then we can get the Sankhata. Jadi kalau kita bisa merenungkan anicca, dukkha, dan anatta kepada Sangkhata,
maka kita bisa mencapai asangkhata. But every day we have the sankhara, in the sankhara object only, cannot get the asankhata. Tapi setiap hari kita hanya bisa melihat objek-objek sangkhara ya. Kita tidak bisa melihat objek asangkhata. So sabbe sankhara anicca, right, yeah. Sabbe sankhara anicca and dukkha anatta, like that. Jadi seperti itu yang di papan itu ada tulisan sabbe sangkhara anicca, dukkha, anatta. Okay, so 5 object, number 1 sankhara. Sabanyutanyana object, number 1 sankhara. Now you know, right? Jadi sekarang kita udah tahu objek pertama dari Sabanyutanyana, yang pertama adalah sangkhara. Number 2 vikara. Vikara. Yang kedua vikara. Vikara is among the 10 anipana rupa, you know, unreal 10 rupa. No, rupa. Riya is 80, unreal is 10, together 28 rupa, right? Among the 10 unreal rupa, 5 rupa, 5 vikara rupa. This 5 vikara rupa is kaya vinyati, vaji vinyati, lahuta muruta kaminyata. Jadi vikara itu dari 10 dia ada dari rupa yang tidak nyata. Jadi rupa kan yang nyata ada 18, 10 rupa itu tidak nyata. Jadi dari 10 rupa yang tidak nyata ini 5-nya ini adalah vikara. Yang pertama itu waci, Kaya vinyati. Kaya winyati, yang kedua waci winyati. Waci winyati. Lahuta, muhuta, kamanyata. Ya. Jadi ada 5 total. Okay, sit down. I not call to you. I show like that. This called kaya vinyati. Nah, ini yang disebut kaya winyati. Jadi dengan isyarat tubuh ya. Yeah, he know lah. Dengan isyarat tubuh dia tahu. Because he know my desire. Kapiya know my desire. He know my desire, right? Shadow is calling me. This called because kaya vinyati. Jadi dengan isyarat tubuh orang jadi mengerti. Nah, ini disebut kaya winyati. Vaji vinyati is a vajibeda. Sometimes we say something, and then vaji vinyati. Waji winyati itu seperti wajibeda katanya. Kalau kita mengatakan sesuatu gitu. Kapiya kamin, this called vaji vinyati. Jadi seperti panggil kapiya ke sini gitu. Itu namanya waji winyati. This is not real rupa, not real, unreal rupa. Ini adalah rupa yang tidak nyata, yang nggak kelihatan. This special manner of the citaja rupa. Ini adalah sifat dari citaja rupa, maksudnya sifat mengenalnya gitu. Another is lahuta. Lahuta is lightness. Muruta is softness. Lahuta itu ringan. Kalau muhuta itu lembut. Sometimes you are very happy. Go to the Bodhi tree. Some people running very happy. So this lahuta muruta. Their body very light. Jadi kalau misalnya kita lagi happy, lagi senang ya. Misalnya kalau lagi mau puja di Bodhi tree ada yang loncat-loncat, badannya sangat ringan gitu. Jadi itu karena happy jadi badannya terasa ringan. Sometimes citaja rupa has this lightness, smoothness. Jadi kadang citaja rupa itu bisa memberikan efek itu jadi ringan, jadi halus gitu bisa. Sometimes meditation very good. Body is like the cotton wool, kind floated in the air. This also lahuta murita kaminyata. Jadi kalau kadang meditasi konsentrasi bagus, badan juga terasa sangat ringan, seperti kapas bisa terbang gitu. Itu juga akibat dari lauta, mudita, dan kamanyata. Understand this? Jadi sudah ngerti ya. This 5 are not real rupa, unreal rupa. No? Jadi yang 5 tadi yang dijelaskan Sayadaw itu adalah rupa yang tidak nyata. And so this 5 is called another vikara rupa. Yaitu termasuk itu yang disebut dengan vikara rupa. Just special manner only, special mood only. Yaitu seperti spesial ya, gerakannya spesial. Gitu. Vikara. Okay, number 3, lakhana rupa. Yang ketiga ini lakhana rupa. So among the 10 rupa, unreal 10 rupa, upajaya, sandati, charata, anicchata, therefore lakhana rupa.
upajjaya sandati. Upajjaya sandati is arising static or the rupa arising. Jadi yang pertama itu adalah dari kemunculan dari rupa, dia rupa itu muncul. Jarata is a standing static. Jarata itu dia seperti bertahan ya. Anicca is a perishable way status. Yang ketiga anicca itu dia pas lenyap, rupa itu lenyap. Yeah, this characteristic of the real rupa. Jadi itu adalah karakteristik dari rupa yang asli itu seperti itu. Okay, this lakkhana rupa also important, no? Jadi itu adalah laksana rupa, sangat penting kata saya. But this is not real rupa, not real. This is unreal rupa. Lakkhana because just arising static or the patwi dhatu like that. Tapi kata saya itu juga bukan termasuk rupa yang nyata, dia termasuk rupa yang tidak nyata. Karena pada saat kemunculan itu termasuk patawidatu. Just characteristic only. Jadi hanya karakteristiknya yang kita lihat. So number 3 lakkhana, no? Yang ketiga itu laksana. Number 4 nibbana. Dan yang keempat tadi nibbana. Yeah, Sabanyuta knowledge knows the nibbana also, no? Jadi pengetahuan Sabanyuta itu juga tahu nibbana. Number 5 pinyati. Yang kelima panyati. Pinyati is a many kind. So patwi kasina also called pinyati. Every kasina pinyati. Panyati itu sangat banyak ya. Jadi misalnya kasina juga disebut panyati. Jadi semua kasina itu panyati. Antoni, Boda, everything, house, car, all panyati. Jadi seperti Antoni, rumah, mobil, semuanya itu adalah panyati. Panyati is many. Panyati itu sangat banyak. Ya. So some unit knowledge also know this panyati also. Jadi pengetahuan Sabanyuta juga tahu panyati. Panyati ini konsep ya. So panyati is so important. If no use panyati at that time, no father, no mother. So this nama rupa is father, this nama rupa is mother, both don't know like that. Jadi panyati itu juga penting ya. Jadi kalau nggak ada panyati, kita cuma tahu nama rupa. Jadi Buddha tahu kalau orang ini, bapak ini adalah nama rupa dan ibu ini adalah nama rupa. Jadi dia tahu panyatinya itu. So for undertaking sila also panyati very important. Jadi untuk pada saat mengambil sila, panyati ini juga sangat penting. Some people say, we are at first step palamata only, not panyati. Ada orang yang mengatakan saya cuma ingin menekankan untuk paramata aja, jangan yang konsep. Yeah, paramata is in the vipassana time only, but before vipassana we need many panyati object. Jadi paramata itu hanya dilihat pada saat kita vipassana. Tapi kalau sebelum masuk vipassana kita perlu objek-objek panyati. Yeah, we must respect father, mother, we must respect teacher like that. Jadi misalkan seperti kita harus menghormat orang tua, harus menghormat guru, ya, seperti itu. And also daily relationship also we need panyati. Oh, nama rupa coming. Who know? Nah, dalam hubungan sehari-hari kita juga perlu panyati, konsep ya. Jadi kalau misalnya kita panggil nama rupa kesini nama rupa kan aneh ya. At the time we all Stephanie come in. At the no Stephanie, or she's Salo is calling me like that. Or Anthony come in. At the Anthony no, or Salo is calling me like that. Jadi kalau misalnya saya udah panggil Stephanie ke sini ya kan Stephanie ngerti kalau Stephanie itu dipanggil atau Anthony dipanggil. Jadi mereka ngerti karena konsep yang dipanggil. And also the samatha time, anapana also panyati. Anapana nimitta also panyati. And also metta object also panyati. Kasina also panyati. Very, very important panyati. No? Dan pada saat melatih samatha pun semua objek-objek itu semua adalah panyati ya. Konsep seperti anapana, napas masuk keluar itu adalah panyati. Kasina juga panyati. In sila session also, father also nama rupa, mother also nama rupa. If I care, no problem. At the time, there's many problems.
So father and other people are not the same. So killing to the ant, killing to the chicken, and killing to the father mother are very very different. Jadi kita jangan cuma melihat nama rupa, kata Sayadaw. Jadi kalau misalnya cuma melihat orang tua ini cuma nama rupa, jadi kita bisa berpikir cuma nama rupa, kita bunuh pun nggak apa-apa, hanya nama rupa. Jadi Sayadaw mengatakan kalau bunuh semut dan bunuh orang tua kan sama-sama nama rupa, tapi hasilnya itu berbeda. So this 5 object called Nyeya Dhamma should be known. Nyeya Dhamma. Jadi kelima objek ini disebut niyadama, yang artinya harus diketahui. So not only Buddha, yogi also should know partially. Jadi bukan hanya Buddha ya, untuk para yogi pun harus tahu 5 ini, tapi sebagian. But Buddha know everything. Buddha know everything. Tapi hanya Buddha yang tahu segalanya gitu, semuanya dengan lengkap. So Paulsoji, he writing another 5 kind of Sabbenyu Danyana. Do you know 5 kind of Sabbenyu? Jadi Paul Sayadaw menuliskan ada 5 macam Sabanyutanyana. So he take from the Namakara Tika. Itu sumbernya dari Namakaratika. Number 1, Kama Sabbenyu. Kama. Kama meaning is a sequence Sabbenyu. Kama Sabbenyu. Yang pertama namanya Kama Sabanyu. Kama itu artinya urutan. Some Dhamma have to should be known step by step. Sila, Dana, Sila, Samadhi, Pinya. So such kind of the knowledge called Kama Sabbenyu. Jadi beberapa dhamma itu memang kita harus mempelajari setahap demi setahap ya, berurutan. Misalkan sila sama dipanya. Jadi pengetahuan seperti itu disebut Kama Sabanyu. And to fulfill the parami, should start Dana parami. Dana, Sila, Nikama, Pinya, Viriya, Khanti, Sitya, Dethana, Metta, Upekha. This is a sequence like that. Jadi untuk memenuhi parami juga itu dimulai dari parami yang paling bawah sampai parami yang paling atas. Yang paling bawah kan dana, kemudian sila dan seterusnya sampai yang UPK paling tinggi. Jadi harus berurutan. So this Kama Sabbenyu know this. Kama Sabbenyu. Jadi pengetahuan Kama Sabanyu itu mengetahui semua itu dengan jelas. Number 2, Sakai Sabbenyu. Sakai. Sakai, one time. Sakai meaning the one time. Yang kedua, Sekei Sabanyu. Sekei itu artinya satu kali. Satu kali, one time. This meaning is by one avijjana. This avijjana is before Ariya Mega. So this avijjana and after that Javana. No? So this Javana know 4 noble truth. So such kind of jnana called Ariya Mega jnana. No? Ariya Mega jnana know the Nibbana already. Ariya Mega, you know Mega jnana. Mega jnana know the Nibbana already. After that he remove moha, which conceal the 4 noble truth. Understand? At that time, Ariya person, he knows 4 noble truth every time. Because already remove the moha. Such kind of the Javana is called Sakai Sabbenyu. Jadi Sakai Sabanyu ini misalkan seseorang yang bisa mencapai tingkat kesucian, jadi ada jawanannya itu dia mengetahui Magapala di situ dan no Megapala, Mega Javana only one time only. Oh, Maga Jawana itu hanya satu kali katanya. Jadi pada saat satu kali itu dia melihat Nibbana, dan pada saat dia melihat Nibbana itu mohanya jadi terhapus. Jadi setiap saat itu dia itu bisa melihat Nibbana. Jadi karena satu kali itu, satu kali Jawana itu, jadi itu disebut Sikha Sabanyu. According to Bidama, Mega Abhinya Sakai Sada. Mega Javana and Abhinya Javana only one time only. Not possible 2 times. Abhinya Javana also. Sakit Pawa Javana. Jadi secara Bidama katanya Maga Jawana dan Abinya Jawana yang kekuatan batin itu cuma satu kali aja.
So Mega Javana also only one time only. After that, 2 or 3 Phala Javana arise. Jadi pada saat itu cuma satu kali Maga Jawana, kemudian setelah itu kelanjutannya adalah Phala Jawana, buahnya ya. Jadi pada saat itu yang jalannya itu cuma satu kali aja. Buahnya itu beberapa kali bisa. After Mega Jnana, without gap, Phala Jnana, Phala Javana arise. This nature. No? Jadi alaminya setelah pengetahuan jalan itu muncul, selanjutnya langsung pengetahuan buah itu muncul, maganya. Yeah. I would say that one bhikkhu in Mandalay, he gave the one Dhamma talk. He attained the Sotapaddi Mega first. After that, have to wait 2 or 3 days to arrive the Sotapaddi Phala Javana. He gave Dhamma talk like that. He first attained, he entered the Arya Mega first. After that, not yet Phala, he have to waiting and trying to arrive Arya Phala. So 2 or 3 days. At that time, many listeners are criticized. Jadi Sayadaw menceritakan Mandalay ya, Sayadaw. In Mandalay? In Mandalay. Oh, di Mandalay itu ada seorang Sayadaw mungkin ya. Dia menceritakan kalau dia sudah mencapai Not bhikkhu, this is a lay person. Oh, lay person. Oh, sorry. Dia orang umat awam. Dia cerita dia sudah mencapai tingkat Sotapanna dan sudah muncul Sotapanna Maga, buah jalan Sotapanna itu. Nyananya sudah muncul. Tapi untuk buahnya muncul, palanya itu dia harus tunggu 2-3 hari baru muncul. Nah, karena dia ngomong seperti itu, banyak dapat kecaman, banyak dikritik orang. Yeah, because he not study Abhidhamma, I think. Itu karena dia belum belajar Abhidhamma. Karena tadi ya secara Abhidhamma itu langsung dia, begitu Maga langsung pala. So because without understanding Abhidhamma, giving Dhamma talk is not very difficult. Jadi oleh karena itu kalau belum mengerti Abhidhamma, sangat susah untuk memberikan ceramah Dhamma. Okay, this Sake Sabanyu, Sake, number 2. Nah itu yang tadi yang kedua ya, Sake Sabanyu. This not Riya Sabanyuta Jnana, this Ariya Mega Jnana ni. Jadi ini sebenarnya bukan Sabanyuta Jnana, tapi ini adalah nama dari Arya Maga. Arya Jnana. Arya. Number 3, Satata Sabanyu, Satata. Yang ketiga, Satata Sabanyu. Satata meaning is a fixed cost, permanent or fixed. So like that, Chakku Vijnana take Rupa Kala only. He cannot take, this Chakku Vijnana cannot take other object. Chakku Vijnana can take the Kala only. So such kind of the nature know this jnana called Satata Sabanyu. Jadi Satata Sabanyu ini artinya yang tetap ya, pengetahuan dia tahu yang tetap-tetap tuh misalkan seperti kesadaran mata ini dia hanya bisa melihat objek warna aja, dia nggak bisa melihat yang lain. Cuma objek warna cuma satu itu aja. Number 4, Sati Sabanyu. Sati is a power. Yang keempat, Sati Sabanyu. Sati artinya kekuatan. Like Pecaya Sati, like that. Patana Pecaya Sati. So Sati is a power. Power meaning is this also Ariya Mega Jnanandi. He can know phone over to say time. Pacaya Sati ini artinya kekuatan tadi ya. Jadi seperti ini juga nama lain dari Arya Jnana. Arya Mega. Arya Maga. Arya Mega know phone over to say time. Jadi Arya Maga itu dia tahu 4 kebenaran mulia di saat yang bersamaan. Even those Arya Mega take the Nibbana, but at that time, Nibbana power already removed the moha, which conceive Purnuvatu. At that time, anytime, you can see again the Purnuvatu. Jadi pengetahuan Arya Maga itu dia kan bisa melihat Nibbana. Nibbana ini punya kekuatan di mana dia sudah menghilangkan moha atau kebodohan batin yang di mana
moha ini dia menutupi 4 kebenaran mulia. Jadi dia bisa melihat itu dalam waktu yang sama. Nombor 5, nyata sabanyu. Nyata. Yang selanjutnya itu nyata sabanyu. Nyata sabanyu is he know everything. Nyata sabanyu. Jadi nyata sabanyu artinya beliau itu tahu segalanya. One manodara vajana, after that, javana arise. This javana and manodara vajana know everything. Jadi setelah muncul manodwara wajana, setelah itu jawana muncul. Jadi kata saya itu manodwara wajana dan jawana ini tahu semuanya. So because this manodara vajana is very powerful, no? Manodara vajana take this object, avajana. This is called manasikara. Manodara vajana. Without manodara vajana, javana not arise. So this seven yuta javana also know everything. The manodara vajana also know everything. Jadi manodwara wajana ini juga sangat kuat ya, sangat punya kekuatan. Jadi misalkan pada saat dia mengambil objek awajana, the object is awajana. Nah, No. Manodara vajana is one mind movement before javana. Ya, manodwara wajana itu adalah satu momen sebelum jawana. Jadi pada saat dia mengambil objek itu, jawana ini juga punya kekuatan juga, katanya seperti itu. So because the manodara vajana is very important to arise javana. Jadi jadi artinya manodwara wajana ini sangat penting untuk menghasilkan jawana yang bagus itu. According to the Visuddhimagga, Penchatala vajana is a viti patipadaka manasikara. Manodara vajana is a javana patipadaka manasikara. Because Penchatala vajana control the viti, control. Without Penchatala vajana, Chakku vajana, etc. cannot arise. At that time, Penchatala vajana is called viti. Viti is a thought process. Viti patipadaka manasikara. Penchatala vajana is. Ngerti. Jadi sorry ya, kurang ngerti saya Abhidhamma. Jadi ya tadi saya udah mengatakan Pancadwara Wajana itu dia adalah yang mengendalikan witi ya, proses pikiran, karena Pancadwara Wajana is witi control. Control ya. Dia mengendalikan witi. Jadi so Manodara Vajana or Uthapana is arising before Javana. And then they call Javana Patipadaka Manasikara. Javana Patipadaka Manasikara. Jawana Patipadaka Manasikara itu artinya Manodwara Wajana itu muncul sebelum Jawana. Jadi itu sangat penting Manodwara Wajana ini, kata saya itu, karena kalau kita punya perhatian yang benar, manasikara yang benar, maka jawabannya itu akan jadi yang benar. Itu penting di situ. And also every mind movement also manasikara cetasika. Dan setiap momen pikiran itu adalah manasikara, cetasikanya manasikara. So this manasikara called alamana patipadaka manasikara. He take the alamana. Alamana patipadaka manasikara. Jadi manasikara itu disebut aramana artinya itu dia mengambil aramana sebagai objek. So now they very important to know the yoniso manasikara and ayoniso manasikara. Jadi intinya itu sekarang ini kita perlu untuk mengenali apa itu yoniso manasikara dan yoniso manasikara. Apa yang termasuk yoniso manasikara. So before javana, if you have yoniso manasikara, this javana always kusala. Ayoniso manasikara, this javana is akusala javana. Jadi kalau sebelum jawana muncul, kalau kita punya yoniso manasikara, maka kita akan punya kusala. Tapi kalau ayoniso manasikara yang muncul duluan, maka jawana itu pasti akusala. So because before javana, this manodara vajana very important to become yoniso manasikara. Jadi sebelum jawana itu kan manodwara wajana. Jadi manodwara wajana ini sangat penting untuk membuat dia menjadi yoniso manasikara. So this manodara vajana decide, or this anicca dukkha anatta, or this anapana, breathing in, breathing out. At the time, javana always kusala. Jadi kalau misalnya pada saat manodwara wajana ini,
seseorang bisa tahu kalau ini adalah anicca dukkha anatta atau ini adalah napas masuk keluar, maka jawananya itu akan kusala. If the Manohara Vajana decide, this is a young gorin, this is a fried chicken, this is a fish, and then akusala javana arise. Tapi kalau misalnya pada saat momen manodwara wajananya ini dia melihat sesuatu itu sebagai ayam goreng, ini makanan yang enak atau apa, nah itu pada saat itu akan muncul akusala. This ayam goreng very good. This is all akusala. Jadi misalkan ayam goreng ini rasanya sangat enak, ya itu jadi akusala dia, loba dia. Okay, now enough, I think. Yeah, 5-7 you finish. Oke. Ya ini udah selesai ya, 5 pengetahuan Sabanyu itu selesai. And your question you may ask. Ada yang mau bertanya nggak? Saya I would ask about Saking Sabanyu. Sayadaw said also Abhinya only one time. One time. But how can say Abhinya only one time? Because Abhinya is different in my no Magga one time, but after that always become and then continue the Magga, right? Sotapanna Magga, Sakaragni Magga, and etc. But Abhinya, sometimes Abhinya can be happen, but sometimes can be lost again, right? Abhinya. But why only Saking Sabanyu? Abhinya meaning is sometimes we want to see the like Devachaku. At that time, have to try before Sakebawa. At that time, Abhinya Javana arrive one time only. After that, he can see everything by another thought process. So Abhinya Javana arrives one time only. After that, he possesses Abhinya power. After that, he can see this person come from where. He will go to, after that he come to here. At that time, he can see the color object also. At that time, another thought process. Not at that time, we not say the Abhinya Javana at that time. So Abhinya Javana one time enough. At that time, he got the Abhinya. After that, he will see everything like that. Or this person come from this light, like that. And also he can know that the name also. Like Puveni was Anusriñana Abhinya. He can know that this Anthony past life, which name, his father is who, what he eats, everything he knows. Many thought process at that time. At that time, we not say that this is Abhinya Javana. So Abhinya Javana one time enough. One time enough. So during the seeing time is Abhinya power we call, but not this is another thought process. Focus on only one thought process only. Yeah, Abhinya Javana one time enough. One time enough. Abhinya Javana one time enough. One time enough. Okay. Maybe her question, when the Abhinya is gone, yeah. Like Bodhisattva can fly, first can fly, then cannot fly, and then the Abhinya he got again. Is that? Have to try again. So that's the second Abhinya Javana, right? Yeah, one time, right? One time again. Right time, one time only, not two times. So today enter the Sakebawa. So one time, one Javana enough. So tomorrow he will try again. At that time also one time enough. Yeah. Jadi pertanyaan saya tadi kan kalau misalnya Javana dari Arya itu kan cuma satu kali maganya cuma satu kali, kemudian palanya bisa banyak. Tapi kalau yang Javana Abhinya itu kan Abhinya itu kan masih bisa bukan cuma satu kali, maksudnya bisa beberapa kali ataupun bisa hilang. Tapi kata saya tuh kalau maksudnya Abhinya Javana itu satu kali, artinya dia cuma pada saat dia sudah dapat Abhinya Javana itu, misalkan dia mau melihat mata dewa, dia mau punya mata dewa. Pada saat itu muncul di Bacaku Javana itu sekali aja, dan kemudian dia tinggal menggunakan kekuatan dari itu untuk melihat, misalnya lihat masa lampau, lihat masa depan gitu.
Jadi yang proses yang muncul berulang itu bukan jawananya, tapi itu disebut kekuatannya gitu. Jadi di proses witi itu cuma satu kali gitu ya. Jadi satu kali proses itu cuma satu kali jawana muncul. So another question. For Nyata Sabanyu is focus on Mano Dwara Wajana, right? So Sayadaw said if Mano Dwara Wajana is the Yoniso Manasikara become Kusala, Ayoniso become Akusala. But for Arahat already know Kusala and Akusala. So what happened with the Arahat Mano Dwara Wajana? Mano Dwara Wajana is also Abhyagata Dhamma. And Jawana also Kriya Abhyagata. For Arahant. For Arahant. It means the already Abhyagata and Abhyagata. then become Kriya Citta. Kriya Citta. Mano Dwara Wajana also originally Kriya Citta. Because this is Ayituka Kriya. No rooted. Oh, Mano Dwara Wajana so Kriya. Kriya. Oh yeah. Forget. Yeah, Kriya. No. He just decide. Just decide this nature, dukkha, anatta, or sometimes nature, dukkha, atta, nature, sukha, atta, subha. Like that. So wrong decision called ayoniso manasikara. So Mano Dwara Wajana duty is that he must decide. He always decide before Javana. Like that. It's his duty. At the time must decide rightly. Correctly must decide. So very important Mano Dwara Wajana. No? Jadi pertanyaan dari saya yang kedua tadi mengenai Mano Dwara Wajana itu kan kalau misalnya Mano Dwara Wajananya itu Yoniso Manasikara maka jawananya jadi kusala. Kalau dia ayoniso maka jadi akusala. Untuk arahat bagaimana? Kan arahat nggak ada kusala lagi. Tapi kata saya itu Mano Dwara Wajana arahat itu adalah kiriya tanpa akar ahetuka. Jadi dia hanya menjalankan fungsi menentukan aja, menentukan. Tapi ya itu belakangnya dia juga kiriya semua kan, abhyakata kiriya. Tapi kalau jadi saya juga menambahkan sebenarnya Mano Dwara Wajana ini sangat penting karena ini fungsinya adalah dia menentukan apakah ini anicca, dukkha, anatta atau asubha, atau kalau ayoniso manasikara dia akan menentukan ini nicca, ini sukha, ini atta, ini subha gitu. Itu ayonisonya. Jadi jangan salah menentukan gitu. Kalau salah keputusan maka jadi aku salah ke belakang. So at that time Penchatara Vajana also sometimes support Penchatara Vajana. So Penchatara Viti at that time Penchatara Vajana also we call that Yoniso Manasikara or Ayoniso Manasikara. At that time before Mano Dwara Vajana, Penchatara Vajana rise again. After that, Penchatara Vajana, Chakku Vijnana, Sampadichana, Satina, Votapana. And after that, Javana. This Votapana is we call Mano Dwara Vajana. Votapana. So Votapana in the Penchatara Viti, Mano Dwara Vajana in the Mano Dwara Viti. They are the same citta, differently only. Votapana and Mano Dwara Vajana. They two are before Javana. Saya paham ya, coba translate saya. Saya nggak ingat itunya penting. Justru saya juga nggak ingat. Jadi kata saya itu Pancadwara Wajana itu juga sangat penting ya. Karena Pancadwara Wajana ini mendukung juga untuk Mano Dwara Wajana. Jadi kan Pancadwara Wajana muncul sebelum Mano Dwara Wajana. So Pancadwara Wajana is before Mano Dwara Wajana, right? Saya itu. In the Penchatara Viti, Penchatara Vajana first. Jadi di Pancadwara Witi itu dia yang pertama, Pancadwara Wajana ini. Mano Dwara Viti, Mano Dwara Vajana first. Oh, kalau untuk yang Mano Dwara Wajana Witi itu Mano Dwara Wajana itu yang duluan, yang pertama. So before Penchatara Vajana, before Nara Vajana, Bhavinga mind arise. Bhavinga. Oh, jadi sebelum Pancadwara Wajana ini sebelumnya itu adalah Bawangga. So because Bhavinga mind also support Penchatara Vajana and Mano Dwara Vajana. Oh, jadi karena itu Bawangga juga mendukung juga dia juga yang mendukung Pancadwara Wajana ataupun Mano Dwara Wajana. At that time, your Bhavinga is powerful. Mano Dwara Vajana and Penchatara Vajana also can decide
rightly. Jadi kalau bawangga kita sangat kuat, pada saat itu mungkin panca dwara wajana kita ataupun mano dwara wajana kita itu bisa melakukan hal yang benar gitu, menentukan dengan yang benar. So bawangga cita, sleeping cita. Bawangga cita itu adalah cita yang tidur gitu ya, tertidur gitu, citanya tertidur. During your sleeping time, bawangga cita continuously arising. Jadi pada saat kita tertidur tuh bawangga cita itu muncul terus-menerus. In bawangga cita, many previous life power are stored in the bawangga mind. Previous event, previous parami, or previous action are keep in the bawangga mind. Jadi di dalam bawangga cita itu tersimpan perbuatan-perbuatan kita di sebelumnya, apakah di masa lampau gitu. Suppose in previous life you are meditate always. At the time, many karma are stored in your nama rupa continuity. At the time, this continuity bring by the bawangga mind. Jadi kalau misalkan di kehidupan ini kita banyak melakukan meditasi, maka banyak karma yang tersimpan di dalam bawangga kita, benar ya, bawangga tadi ya. Dia tersimpan di bawangga kita dan nama rupa kita dan itu akan terbawa terus selama kita di samsara ini, maksudnya itu. Because some people very easy to make the yoniso manasikara. Oleh karena itu memang ada beberapa orang yang mereka itu sangat mudah ya untuk yoniso manasikara, perhatian benar. Because previous life also he practice a lot like that. Yaitu dikarenakan kehidupannya lampaunya dia sudah banyak berlatih. So because bawangga mind is very important. Jadi oleh karena itu pikiran bawangga cita ini sangat penting. But some people they don't know. I for the bawangga bandi they criticize bawangga. But bawangga very important. Tapi ada orang-orang yang pada saat mereka terjatuh ke bawangga, mereka komplain, saya jatuh ke bawangga Bante. Tapi sebenarnya bawangga itu sangat penting. So immediately to decide yoniso manasikara that's not easy. Jadi sebenarnya untuk bisa punya perhatian benar yoniso manasikara itu sangat susah, tidak gampang. Because we need many previous condition. Karena kita butuh banyak sekali kondisi-kondisi sebelumnya yang bisa mendukung itu. Some people very easy to make the dosa. Ada orang yang sangat gampang marah. But some people never dosa, always smiling. Ada juga orang yang nggak pernah marah, selalu tersenyum. So this depend on the bawangga mind. Semua itu tergantung dari pikiran bawangganya dia. And also our human being, bawangga is a kusala vipaka. Dan untuk kita yang terlahir sebagai manusia, bawangganya adalah kusala vipaka. No like animal. Animal is a akusala vipaka. Jadi kita berbeda dengan hewan ya. Kalau hewan itu bawangganya pasti akusala vipaka. Because previous our karma who produce this life is the kusala karma. So parisandi bawangga is always kusala vipaka. Jadi karena karma yang menyebabkan kita terlahir di alam manusia ini adalah karma yang kusala. Jadi patisandi dan bawangga kita selalu kusala vipaka. So because we love the bawangga. Oleh karena itu kita harus sayang atau suka ya sama bawangga ini. But no need to always sleeping. Tapi jangan selalu tidur maksudnya. Saya ada another question. One of my teachers said, when we see the people suffering or being suffering, when arise karuna cita, we should not feel sad. Because the sad is akusala, but we should be happy. I don't understand why when we see the suffering of being, we can feel happy. Karuna should be karuna, not the worry. This meaning. Karuna and worry is not the same. Some
some object maybe which is suffering like that, like the patient suffering a lot. At that time, should do the karuna, not the worry. This meaning. So karuna and worry are different. Sometimes practicing karuna, but sometimes reach to the worry. At that time, this karuna broken. Karuna broken. Sometimes practicing metta, at that time reach to the attachment. At that time, metta broken. Understand? So we have to be careful. We are practicing metta at that time, not be attachment. Sometimes we practice karuna, not to worry. Like that. Jadi pertanyaan saya, Lei, dia pernah dengar dari salah satu gurunya yang mengatakan kalau misalnya kita timbul perasaan karuna atau cinta kasih, belas kasihan, itu kita tidak boleh sampai merasa sedih ya. Kalau ada rasa kasihan ke orang itu nggak boleh sampai kita sedih, tapi kita harusnya happy tadi ya. Kita harusnya happy. Terus saya bertanya, bagaimana kita bisa happy melihat orang menderita gitu kan tadi kan. Terus saya mengatakan, mungkin maksudnya kita tidak boleh merasa melatih karuna sampai timbul rasa khawatir. Karena karuna, belas kasihan, dan khawatir itu hal yang berbeda. Jadi misalkan ada seorang pasien yang sedang sakit, kita boleh timbul rasa kasihan ke dia, tapi kita nggak boleh timbul rasa khawatir ke dia. Karena itu kalau orang yang berlatih meditasi karuna, kalau sampai dia punya perasaan khawatir, itu artinya karunanya sudah gagal, meditasinya gagal. Kalau mereka yang melatih meditasi metta, kirim cinta kasih ke orang, tapi akhirnya cinta kasihnya jadi kemelekatan, jadi melekat, itu artinya metanya gagal. Gitu. So in Myanmar, we always say, pure metta is a 528 only. 528. Jadi di Myanmar, mereka mengatakan metta yang murni itu hanya ada 528. Yes, some people already practicing the metta perfectly. They know that 528, right? Jadi ada orang yang memang sudah melatih metta dengan sempurna. Jadi bagi orang itu mereka itu tahu 528 itu apa. Sometimes the 528 become the 1,500. At that time, we call this a attachment. Jadi dari 528 ini bisa berkembang menjadi 1.500. Jadi kalau sudah berkembang seperti itu disebut kemelekatan. You know, 1,500 defilement, kilesa. Jadi ada 1.500 kekotoran batin ya, kilesa. Okay, metta is a 528 is a 10 direction. 10 direction. 10 direction. Sending metta we call 528. Jadi 528 metta itu adalah metta ke 10 arah. So every day we chanting sabbe satta, sabbe pana, sabbe buddha, sabbe bhugala, sabbe atta bhava priyapana. Now this 5. This called anodiso paranamitta. Another sabba itiyo, sabbe buddhisa, sabbe riya, sabbe nariya, sabbe deva, sabbe manusa, sabbe vinipatika. This 7 is a odiso paranamitta. Together 12. Jadi jadi setiap hari kan kita membacakan yang sabbe satta itu. Satu-satu itu ada 5 tambah 7. Jadi totalnya ada 12. This 12 is multiplied by 4 7. Awira hontu, Adya Peja hontu, Anika hontu, Suki Adana Pirantu. At that time, 12 multiplied to 4, at that time 48. Jadi dari 12 itu kan ada 4 kalimat yang kita kirimkan ya. Awero tu, Awepaja tu, Anika tu, Suki Adana Parihara tu. Jadi 12 kali 4, jadi total sudah 48. This 48 is generally every infinite universe. At that time, 48 kind of metta can get. 48 kind. 48. Jadi if we spread it to universe. Generally without direction. Jadi all universe. Jadi kalau kita kirimkan ini ke semua ya, ke seluruh dunia tanpa arah gitu ya, maka dapatnya 48 ini. After that, eastern side of the 48, right? The southern side, northern side, western side,
and also 10 direction, about di bawah or 10 direction. At that time, we can get 48 multiplied by 10 and then 480. Jadi kalau kita kirim lagi ke arah mata angin kan ada 8. Kemudian ditambah kirim ke atas bawah, jadi total 10 arah total 10 arah ya, atas bawah juga. Jadi dari 48 tadi dikalikan dengan 10 arah, jadi total ada 480. So 480 plus 48. 48 is the previous January. Nah. Jadi 480 itu ditambahkan dengan yang tadi 48 itu yang tanpa arah itu, yang ke semua itu, tanpa arah itu. So 480 plus 48 equivalent to 528. Nah. Jadi totalnya itu jadi 528. Right? And the mobility, right? Unique calculator. Okay, 508. Sometimes 508 becomes 1,500 kilesa. Jadi kadang 528 ini bisa menjadi 1.500 kilesa. So the 508 is a very cooling. 1,500 is very hot. Jadi 528 ini sejuk ya, sangat sejuk. Tapi kalau 1.500 itu rasanya itu panas. So this to get the 1,500, we have to base 10 kilesa. No? Have to multiply. They multiply like that because 1,500. You can see in the Abhidhamma book. Jadi untuk jadi 1.500 itu di perkalian landasannya itu adalah 10 kilesa. Jadi nanti dikalikan totalnya jadi 1.500. Itu semua penjelasannya ada di Abhidhamma. Okay. Maybe I will not read my Dhammato. Today Dhammato is continue. No question, right? Have Sayadaw. Have a question. Still have Sayadaw. But before Sayadaw explain how to develop metta, but how to develop karuna in the right way. Karuna is want to remove his suffering. So this is a characteristic. Want to remove. Jadi pertanyaan saya tadi kan saya itu menjelaskan cara melatih metta, mengirimkan cinta kasih. Terus bagaimana cara melatih karuna? Kata saya itu kalau untuk melatih karuna itu kita harus punya niat atau keinginan untuk supaya orang ini tidak menderita. Dukkha mujantu. Dukkha mujantu. Dukkha mujantu itu artinya menghilangkan penderitaannya. Bebas dari bahaya. Bebas dari bahaya. Suffering apa? Dukkha. Bebas dari dukkha. Bebas dari dukkha. Okay. Try that. Dukkha mujantu. May free from dukkha. May he free from dukkha. Wandami Bante. Ada yang ingin saya tanyakan dari Metta Chan bagian Adoyawa Awicito. Jadi apa metta bisa kita kirimkan sampai neraka, sedangkan dalam setahu saya metta itu tidak bisa sampai di neraka, tapi di Metta Chan ini kita bagian Adoyawa Awicito ini apakah berarti bisa? So the question is in the Sabisata chanting there are Awicito. So the question is, can our metta reach Awici? Reach that. Can. Bisa. Yeah, some yogi they see the happy being also. Bahkan ada beberapa yogi yang melihat makhluk-makhluk yang di neraka. Do you want to see happy being? Mau lihat makhluk di neraka? In the heavenly cell, many people they see. Jadi di neraka itu katanya sangat banyak sayali dan sangat banyak bhikkhu. No hair. Karena di sana itu mereka nggak ada rambut gitu. This some not believe, I mean. Samanera ada yang nggak percaya katanya. Yeah, in the heavenly samanera. Jadi kata saya di neraka itu sangat banyak samanera juga.
You can see in Myanmar many families are there holding money, many bhikkhu they holding money. Afternoon they eat, like that many. Jadi bisa dilihat di Myanmar ya, di sana itu samanera itu atau bhikkhu itu mereka terima uang, mereka simpan uang, dan mereka setelah tengah hari juga masih makan gitu, makan malam. Sometimes they drink the alcohol also. Kadang malah minum minuman keras. So they become the hair. Like that. Jadi karena seperti itu mereka akhirnya terlahir di alam neraka. Happy. There's so many samanera bhikkhu selling. Jadi di neraka itu sangat banyak samanera, bhikkhu, sailing. Wandami, saya dong. Bante, Wandami, mohon diterjemahkan. Apakah saya dong mau lanjutkan Dhamma Talk atau kita boleh diizinkan bertanya? Karena waktunya tinggal 10 menit. Can he ask questions, Sayadaw? Boleh. Pertanyaan yang beberapa hari yang lalu mengenai cetana dan aditana yang superior itu seperti apa? Satu pertanyaan pertama dulu. The question is, what kind can Sayadaw explain about the superior aditana? What is the example of the aditana that is superior, a powerful aditana? Oh, superior, high one, not the low one. Aditana parami is one kind of parami among the 10 parami. So this is very important to attain Megaphala, to attain Sabanyuta Jnana. Aditana parami. Jadi parami aditana ini adalah salah satu dari 10 parami. Jadi aditana parami ini sangat penting untuk bisa mencapai Magaphala atau Sabanyuta Jnana. Aditana sangat penting. Maksud saya, apakah Sayadaw bisa memberikan contohnya? Apakah Nibbana itu juga termasuk cetana yang superior atau aditana yang superior? Can Sayadaw give the example how the superior aditana? Superior aditana. Superior aditana is always aditana you are mind. My mind always my javana always must be kusala, never akusala. Jadi aditana yang superior itu salah satunya kita bertekad. Kalau jawana saya harus selalu akusala, jadi nggak pernah ada akusala di jawana saya. So such kind of person who made aditana, his javana is very powerful, always inclined to become the kusala javana. Jadi untuk orang yang punya tekad seperti itu, maka nanti jawanannya itu sangat kuat. Jadi jawana itu selalu condong ke jawana yang kusala. So this also one kind of superior aditana. Ini salah satu contoh dari aditana yang superior. So more superior is abhinya aditana. Yang lebih superior dari itu adalah abinya aditana, kekuatan batin. So sometimes Buddha allow to show the aditana iti to bhikkhu. Jadi kadang Buddha bisa mengizinkan kepada para bhikkhu untuk menunjukkan kekuatan tapi dengan aditana ya, bukan dengan kekuatan itu. So Buddha time one bhikkhu. One bhikkhu has many kapiya. So one day he pidapata in front of the one kapiya house. This kapiya family very poor. Very poor. At that time, small child daughter is he need a new cloth, new dress to go the festival, Pagura festival. But mother cannot buy because very poor. Or daughter, we are very poor. You should not request like that. At the time, this Mathera hearing. At the time, he made the aditana. At the time, both them became the very dutiful, the negligent. After that, he gave to the family. He made the aditana iti.
May this Boston, this Boston become the Neglish, very jewel, very well Neglish. This become like that. After that, gave to the daughter, father, mother, and daughter. So this daughter was very happy. He got a very beautiful necklace. So night time he go to next day go to the Pagoda festival. At that time, the servant catch arrest to this daughter because they suspect how this daughter this girl get this one. Maybe she may be stealing from other. So at that time the kingman catch the girl and father also. At that time they catch the father, they release the daughter because daughter is a very very young. So they catch the father and show to the king. So tomorrow morning, this Mathila Vidavada gave this house. At that time the wife informed to the Mathila, please hey you are kapiya, you are kapiya now dukha. And then this Mathila go to the palace. So this Mathila and king are very friend because this king teacher this Mathila. And then this Mathila asked, why you catch my kapiya? And then the king also explained, such kind of the necklace is cannot find my belly also. Even my belly also no has such kind of the very beautiful. Really, she may be stealing from other like that because your house is your family very poor. At the time, this Mathila made Aditana 80 again. Made the whole palace become the gold. At the time, the whole palace become the gold, real gold. At the time, see, king, you see your palace, what happening? And then the king also very amazing because all the whole his palace become the gold, real gold. And then the king understand. Such kind of Aditana 80 is the Buddha Allah to show. Jadi tadi apa aditana yang lebih superior tadi itu adalah aditana idi ya. Jadi contohnya misalkan di zaman Buddha itu ada seorang Mahatera, dia punya kapia yang sangat miskin. Jadi suatu hari Mahatera ini pindah patah ke rumahnya itu, dan pada saat setelah pindah patah dia mendengar ada anaknya dari kapianya ini, dia minta ke mamanya itu untuk punya baju baru. Dia minta dibelikan baju baru karena besoknya itu ada festival pagoda, perayaan di pagoda. Dia mau ke sana mau pakai baju baru. Tapi pada satu ibunya itu mengatakan, kita sangat miskin, kamu jangan minta hal-hal seperti itu, dia bilang gitu. Mahatera itu mendengar hal seperti itu. Kemudian Mahatera itu pun beraditana, bertekad dalam hati, semoga kaki bol ini bisa berubah menjadi sesuatu yang berharga gitu. Dan kemudian kaki bol ini berubah menjadi kalung yang sangat cantik, kalung yang penuh dengan permata-permata yang sangat indah gitu. Dan itu kekuatan ya, kekuatan tekad. Nah setelah kalung itu jadi, dia kasih ke anak perempuannya itu. Dan anak perempuannya pun sangat senang ya. Keesokan paginya besok harinya mereka pakai kalung itu ke perayaan festival itu. Dan di sana itu ada pengawal kerajaan yang melihat anak ini memakai kalung yang sangat bagus. Dan mereka tahu kalau anak ini adalah anak yang miskin. Nggak mungkin mereka sanggup beli ini, pasti ini mencuri ini. Akhirnya anaknya ditangkap. Dan setelah anaknya ditangkap, bapaknya juga yang ditangkap sebenarnya. Karena anaknya masih kecil. Jadi mereka curiganya bapaknya kan. Bapaknya ditangkap. Berarti bapaknya kan kapianya Mahatera itu ya. Ditangkap. Besok paginya itu Mahatera pindah patah lagi. Kemudian istrinya menceritakan ke Mahatera, Bante tolong kapiamu sedang duka, dia bilang lagi ditangkap raja. Mahatera pun akhirnya ketemu raja, ke kerajaan itu. Jadi diceritakan kalau Mahatera ini dan raja ini punya hubungan yang baik karena ini Mahatera ini adalah gurunya raja, dia gurunya raja.
Setelah ketemu raja, Mahathera pun bertanya kepada raja, "Raja, kenapa kamu tangkap kapia saya?" Dia bilang gitu. Kemudian raja pun menceritakan, dia bilang, mereka kan dari keluarga yang miskin. Kemudian mereka bisa punya kalung seperti itu, jadi saya curiganya mereka itu mencuri gitu, nggak tahu curi dari mana. Bahkan di kerajaan pun saya tidak punya permata yang sebagus ini, dia bilang. Jadi permata ini entah dari mana kan, sangat bagus sekali. Nah, setelah itu Mahathera pun akhirnya dia pun menunjukkan lagi, bertekad lagi dalam hati, semoga kerajaan ini semua jadi emas. Dan seketika itu semua bangunan, dinding itu semua jadi emas semua. Raja pun sangat kaget lihat itu dan sangat takjub. Akhirnya raja mengerti kalau permata itu dari Mahathera ini. Nah, jadi artinya itu kekuatan adithana yang superior itu seperti ini ada. Dan kalau menunjukkan kekuatan batin tapi dengan yang caranya adithana ya, dengan kita bertekad semoga begini-begini, itu boleh. Dari Buddha itu boleh. Nggak ada larangan. So the most superior adithana made by the Buddha. So the day Buddha will be attain enlightenment. So that day morning, Sujata, Lady Sujata offer the which kind of rice? Milk rice. No, milk rice. The day before offering here is also called rice. I don't know which kind of rice. Do you know? The day before here offering rice. Yanapada say very good rice. Yeah, well, the day yesterday, right? Yesterday. Yeah, yesterday maybe. Kemarin ada nasi apa? Ada yang tahu nggak? Tim dapur. Hainan. Nasi Hainan. Nasi Hainan. Yeah. Nasi Hainan. Hainan is a Chinese. Yeah. Hainan Tao Da Hainan. Yeah, Chinese. Okay. Yanobasa say very good. We never eaten yet. Yeah. Ayoni so many cigar. So very good, very good. Aloka high blood pressure, very high. Okay, so main rice. So Buddha accept the main rice and eat the 48 handful. This 49, sorry, 49. So full of bowl, I think 49. So after that, Buddha never eat 49 days. So after that, Buddha made a adithana. He blend this bowl to the near the Nirinjara, and he made adithana. Today I become the Buddha. This bowl against the water, flow against the water. So this bowl flow against the water. Very, very amusing. No, this morning. No. So after evening he made the adithana using the Palinga, Aparajita Palinga. He accepted 8 round of the glass. After that he made the adithana. Maybe I will sit here. And then I began the sick. After that he made the adithana. If I not become Buddha, I never get up. So such kind of adithana is the most superior. So luckily he became the Buddha. If he not become Buddha, he never he will not get up like that. So his adithana very strong at that time. Because morning time also his adithana already successful. At that time he knew I will become Buddha today. So at that time he would do adithana again. So such kind of adithana is the most superior adithana in the Buddha day. Jadi Sayadaw juga menambahkan adithana yang paling superior itu adalah adithananya Buddha. Misalkan pada saat masih bodhisatta dan dia mau mencapai kebudahannya, di hari dia mau mencapai kebudahan itu pagi harinya,
dia pada saat dia mau mencapai sebelum dia mencapai kebudahan itu dia kan menerima sebelumnya dia ada menerima persembahan nasi susu dari Sujata. Jadi dia terima nasi susu itu, kemudian dia membuat jadi 49 suapan kali ya. 49 suapan dan dia makan itu 49 suapan, tapi setelah itu dia nggak makan 49 hari. Dia cuma makan 49 suapan itu. Nah, kemudian pada suatu malam itu di hari terakhirnya itu ya, di hari ke-49 mungkin. Pada saat itu setelah selesai mencuci bowlnya, gimana tadi sini? Ya itu, pada saat mencuci bowlnya, Buddha berada di tanah di pinggir sungai Neranjara namanya. Buddha berada di tanah. Semoga kalau saya akan mencapai Buddha hari ini, semoga mangkok ini melawan arus sungai. Kemudian dia taruh di atas sungai, mangkoknya itu melawan arus sungai naik ke atas. Nah itu kan itu aditana di pagi hari ya. Nah, setelah itu sore harinya, siang harinya masih ada terima 8 ikat. Sebelumnya dia sudah ada terima 8 ikat rumput itu untuk dijadikan tempat duduk di bawah pohon bodhi ya. Jadi setelah tempat duduknya jadi, kemudian malam harinya beliau bertekad, kalau hari ini saya belum mencapai kalau saya belum mencapai kebudahan, saya tidak akan bangkit dari tempat duduk ini. Nah, jadi pada saat itu juga malam hari itu besok paginya dia juga mencapai kebudahan. Jadi kata Sayadaw itu adalah aditana yang paling superior, yang paling tinggi, karena itu aditana sangat kuat. Artinya dia tidak akan mencapai Buddha, dia tidak akan berdiri sebelum dia menjadi Buddha itu. Itu aditana yang paling superior. Jadi untungnya dia menjadi Buddha kata Sayadaw. Tapi sebenarnya beliau juga udah tahu karena pagi hari kan aditananya juga sukses ya, itu bisa melawan arus gitu. So Buddha made 2 times aditana in that day. Now, not only 2 times, maybe sometimes Buddha also enter the second power also. But I don't know how many times. But this 2 times very clear, obvious. So Buddha already there threw the bow in that river. So at that time Buddha had no bow. So at that time Buddha had no bow. So you can see Buddha at that time picture, no bow. Buddha already threw away. So after that Buddha at that time, after 49 days, Buddha have to do Pidapada. At that time, 4 Chatumarajika Deva, king, 4 Maha Chatumarajika Deva, they come and they offer 4 bow. No, 1 king, 1 bow. No, because Buddha had no bow at that time. And then Buddha made 4 bow, 4 in 1. He made less. 4 bow, they bless. Buddha blessed like that to become 1. Jadi Sayadaw menambahkan lagi, jadi di hari itu Buddha membuat 2 kali aditana ya, di pagi hari sama di malam hari. Tapi sebenarnya mungkin bukan cuma 2 kali, mungkin ada beberapa kali karena Buddha kan beberapa kali juga masuk punya kekuatan batin gitu. Tapi itu nggak tahu berapa banyak, tapi yang paling jelas itu yang 2 kali ini. Nah, jadi setelah Buddha mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, Bodhisatta mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha, pada saat itu dia tidak punya mangkok bowl. Karena mangkoknya kan sudah dibuang ke sungai itu yang tadi itu ya, yang melawan arus sungai. Dia nggak punya mangkok, jadi setelah menjadi Buddha, setelah 49 hari, dia kan butuh pindah patah. Nah, pada saat mau pindah patah itu, ada 4 raja dari alam satu Marajika. Mereka datang mendanakan mangkok bowl kepada Buddha. Masing-masing raja satu bowl. Jadi total ada 4 bowl. Jadi pada saat itu, Buddha pun membuat 4 bowl ini jadi satu gitu. Understand? Okay, today you also try this Dithana. I will not get up. Jadi kata Sayadaw hari ini nanti coba adithananya juga ya. Jangan berdiri, jangan bangkit dulu sebelum. Until Magaphala. Jangan bangkit sebelum mencapai Magaphala. Okay, itavata, otherwise. Thank you very much, Sayadaw. Itavata ja'ami samvedam punya samvedam sabbe dewa numodantu sabba sampadi sediya
Etawata chame sambaram punya sambaram Sabbe Buddha numodantu sabba sampati sediya Etawata chame sambaram punya sambaram Sabbe satta numodantu sabba sampati sediya Idame nyatina hotu sukita hontu nyataya Idame nyatina hotu sukita hontu nyataya Idame nyatina hotu sukita hontu nyataya Idame punya asawakaya wa hotu Idame punya nibana sabacaya hotu Mama punya bagan sabasatana bajemi Te sabbe me sama punya bagan labantus